Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2567 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Roma pasal pertama ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di kitab yang baru, yaitu kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58 sesudah Masehi. Rasul Paulus menulis kitab Roma ini dari kota Korintus. Tema utama dari kitab Roma adalah semua orang telah berbuat dosa, dan untuk mendapatkan keselamatan itu mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan demikian mereka diselamatkan karena iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan di sini kita dapat menangkap bahwa Rasul Paulus memperkenalkan dirinya, karena memang Rasul Paulus bagi murid-murid Yesus ini adalah orang baru. Saudara, Rasul Paulus dalam konteks kebenaran firman Tuhan memperkenalkan dirinya, siapa dia. Nah, yang pertama kita belajar, siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus seorang hamba Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan ini jelas. Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba dari Kristus Yesus Tuhan. Kita tahu bahwa urutan kata hamba itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Kalau di atas dari hamba itu ya abdi, di atas abdi pelayan, di atas pelayan karyawan, dan seterusnya. Nah, saudara, kata hamba itu kalau dalam terjemahan bahasa aslinya ditulis doulos. Kata hamba atau budak ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah budak. Dia adalah hamba Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam konteks firman Tuhan ini, dia menghambakan dirinya untuk pekerjaan Tuhan sebagai hamba Kristus. Dia melayani Tuhan all out. Saudara perhatikan, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebelum Paulus bertobat, dia adalah hamba dosa. Dia melakukan banyak sekali kejahatan. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sadar bahwa dulu dia hamba dosa. Dia melakukan banyak kejahatan yang mengerikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi hamba Kristus Yesus Tuhan,
Dia melakukan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai dulu kita berbuat dosa luar biasa. Banyak kejahatan yang kita lakukan, kita all out untuk dosa. Tapi kenapa setelah kita bertobat, saudara, kita setengah-setengah, kita nggak serius dengan Tuhan? Sudah seharusnya, kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, mari saudara kita mau all out. Kita mau maksimalkan diri kita untuk melayani Tuhan. Amin. Menjadi hamba Kristus Yesus Tuhan sama seperti Paulus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak ibu saudara, saya melihat di sini Paulus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar seorang hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, harus rendah hati. Tidak boleh tinggi hati. Kalau saudara tinggi hati, itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Saudara, saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Makanya kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang rasul. Apa itu rasul? Utusan Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hamba Tuhan, ya saudara dan saya, adalah representatifnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Amin. Kita adalah utusan Allah. Amin. Makanya kita betul-betul harus hidup dalam terang Kristus. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara memberitakan Injil, saudara adalah utusan Allah. Saudara adalah rasul. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Mau gak kita dipakai Tuhan? Mau tidak kita menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini? Saudara, ada banyak orang kecewa dengan orang Kristen karena apa? Orang Kristen tidak jadi berkat. Hidup mereka jadi apa? Jadi batu sandungan. Bapak ibu saudara, dengar ini baik-baik. Kita adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu saudara, mari kita jadi berkat. Kita jadi terang supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya seorang yang dikuduskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikuduskan ini berarti juga dia adalah orang yang dipilih. Amin. Saudara dan saya yakin untuk menjadi orang percaya bukan maunya kita, tapi Tuhan Yesus yang pilih kita. Bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih kamu. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kecewa karena waktu pemilu dia berharap orang bisa pilih dia sehingga dia bisa jadi anggota dewan, bisa jadi pejabat bupati, bisa jadi gubernur, tetapi ternyata orang tidak pilih dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari sekian banyak lamaran saudara berharap supaya perusahaan yang saudara idam-idamkan itu dapat menerima saudara, tapi ternyata saudara tidak dipilih. Saudara mungkin berharap bahwa kekasih hati saudara memilih saudara untuk menjadi pendamping hidup seumur hidup, tapi ternyata dia tidak pilih saudara. Akhirnya saudara kecewa, saudara sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Yang paling penting dalam hidup kita, Tuhan yang pilih kita. Amin. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Kalau kita boleh jadi orang Kristen, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih kita. Oh haleluya. Betapa istimewanya kita. Amin. Karena Tuhan yang pilih kita. Para pejabat yang terpilih saudara, mereka boleh berbangga hati. Mereka orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin. Tapi kita lebih daripada itu.
Karena Tuhan yang pilih saudara dan saya. Amin. Itulah istimewanya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus seorang yang dikuduskan, seorang yang dipilih dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak orang di luar sana, saudara, orang yang sudah jadi Kristen, tapi sayang, saudara, tidak mau dipakai Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tidak cari orang kaya, orang pintar. Yang Tuhan cari adalah orang yang mau dipakai. Amin. Pertanyaannya sederhana. Apakah saudara mau dipakai Tuhan? Kalau saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab memperlengkapi saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang dipilih dan dikuduskan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikuduskan oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Yang dulu benar kita orang berdosa tidak layak, tapi oleh karena darah Yesus kita dilayakkan. Haleluya. Kita dipilih, kita ditebus, kita dikuduskan. Kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang penginjil, seorang yang membawa kabar baik. Amin. Saudara dan saya yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk siap diutus Tuhan, saudara harus membawa pesan Tuhan, bawa kabar baik. Amin. Bukan cerita, gosip, tipu-tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang yang dipilih, utusan Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan. Yang kita harus sampaikan adalah kabar baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita sampaikan itu Injil atau kabar baik. Ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Makanya dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati. Dia berkorban untuk kita. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Betul dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat buat saudara dan saya di surga. Amin. Dan satu hari nanti dia akan kembali. Dia akan menjemput kita semua orang-orang percaya untuk hidup dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Saudara, ceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Supaya apa, saudara? Mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan Injil kepada semua orang. Amin. Supaya mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti kehidupan, pelayanan daripada Paulus setelah dia bertobat, wow, luar biasa. Dia gencar sekali, dia semangat, dia menyala berapi-api dalam memberitakan Injil. Haleluya. Kalau saudara mengikuti perjalanan Paulus, berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia masuk penjara, berapa kali dia didera, dipukul, dianiaya, begitu menderita. Karena apa? Dia memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi tidak menerima, tidak percaya. Mereka menganiaya Paulus. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dia disiksa. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah Paulus kapok dalam menyampaikan Injil kepada orang-orang yang dia jumpai? Tidak, saudara. Tidak. Paulus terus bersemangat dalam memberitakan Injil. Baru keluar penjara yang dia lakukan beritakan Injil. Dia didera, dia disiksa. Setelah itu dia memberitakan Injil. Amin. Saudara, penganiayaan, penderitaan
tidak dapat menghentikan semangat Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Haleluya. Seharusnya kita juga demikian. Kita jangan trauma, jangan gentar dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita harus terus bersemangat, terus menyala-nyala di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Yang kedua, Paulus memperkenalkan dirinya adalah seorang utusan Tuhan atau rasul. Yang ketiga, Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat bahwa dia adalah orang yang dipilih, dikuduskan. Yang keempat, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia seorang penginjil atau seorang pembawa kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkat Tuhan terus mengiringi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.